Salam sejahtera dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari yang kedua dari perjalanan 38 hari karya Roh Kudus di dalam kehidupan gerejanya. Hari ini kita akan mendengarkan satu kesaksian dari seorang bapak bernama Polikarpus. Polikarpus dari Smyrna. Tentu kita pernah dengar kata Smyrna. Kota Smyrna adalah nama kota yang menerima salah satu pesan dari Rasul Yohanes di dalam Wahyu. Saudara pernah mengingatnya ya, pernah tahu ini. Betul, Polikarpus adalah pemimpin gereja di Smyrna. Polikarpus adalah murid dari Rasul Yohanes. Menurut catatan sejarah gereja, Polikarpus inilah orang yang memelihara tulisan-tulisan Rasul Yohanes. Berarti pada saat ini ketika kita membaca tulisan-tulisan Yohanes, Injil, surat, dan juga Wahyu, salah satu kontribusinya adalah dari Polikarpus yang memelihara tulisan-tulisan ini. Saudara-saudara sekalian, Polikarpus ini sangat menentang ajaran sesat. Pada saat itu beredar ajaran sesat yang membawa jemaat itu jadi bingung karena imannya goyang. Polikarpus melihat salah satu yang membuat iman jemaat jadi goyah, yang terutama bukanlah penganiayaan dari luar, tapi ajaran sesat yang menggerogoti dari dalam. Ajaran sesat ini seperti virus yang menghancurkan kekristenan dari dalam. Maka dia sangat menentang ajaran-ajaran sesat. Dan ajaran sesat yang paling menghanyutkan dan menghancurkan adalah ajaran berkaitan dengan ketuhanan Kristus dan kemanusiaan Kristus. Ajaran sesat yang ditentang oleh Polikarpus ada dua. Yang pertama adalah doketisme. Doketisme ini mengajarkan bahwa Yesus itu tidak sungguh-sungguh menjadi manusia, menjadi daging. Dia hanya bayang-bayang saja kemanusiaannya. Saudara-saudara, ditentang oleh Polikarpus melalui ayat yang menjadi pokok pengajarannya, yaitu 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Melalui ayat ini, saudara-saudara, dia ingin memurnikan iman Kristen dan meletakkan kembali pemahaman kekristenan tentang Tuhan Yesus Kristus sebagai manusia. Itu didasarkan pada ayat-ayat ini. Karena apa? Kemanusiaan Kristus yang sejati diajarkan oleh Alkitab. Dan dia sungguh-sungguh menjadi manusia. Turun ke dalam dunia ini menjadi manusia yang sejati. Saudara-saudara, yang kedua, ajaran yang ditentang oleh Polikarpus adalah Gnostik. Gnostik ini juga masuk ke dalam kehidupan jemaat. Ya, Gnostik ini adalah sinkretisme atau pencampuran antara ajaran Yunani, filsafat Yunani atau agama-agama Yunani dengan ajaran kekristenan, bercampur aduk sehingga tidak membuat iman Kristen jadi tidak jelas, tidak murni. Ini yang menggoyahkan iman orang Kristen pada saat itu. Maka saudara-saudara, dia sangat menentang pencampuran-pencampuran ini. Dia ingin memurnikan kekristenan kembali kepada hakikat yang murni dan utama. Karena apa? Dengan ajaran yang murni, maka kita bisa membangun keimanan yang murni. Kita bisa membangun kekuatan iman dalam menghadapi apapun. Itu tekad dari Polikarpus. Karena tekadnya ini, saudara-saudara, dia harus berhadapan dengan banyak orang yang tidak suka dengan kekristenan. Salah satunya adalah gubernur Romawi di Smyrna. Pada saat tertentu dia menantang Polikarpus untuk menghujat Yesus. Kalau dia tidak mau menghujat Yesus, maka dia akan dihukum dengan dibakar hidup-hidup. Saudara-saudara mendengar hal itu, Polikarpus mengatakan, aku akan tetap setia pada Yesus. Aku tidak akan menghujat Yesus. Saudara-saudara, Gubernur Smyrna mengatakan, kalau kamu menghujat Yesus, aku akan bebaskan engkau. Aku akan lepaskan engkau dari hukuman. Saudara-saudara, ada satu perkataan agung yang dicatat oleh sejarah gereja demikian. Polikarpus berkata,
Selama 86 tahun aku telah mengabdi kepada Kristus, dan ia tidak pernah menyakitiku. Bagaimana aku dapat mencaci Kristus yang telah menyelamatkanku? Kalimat agung ini dicatat oleh sejarah gereja untuk menegaskan betapa kuatnya iman Polikarpus, betapa setianya Polikarpus kepada Yesus. Walaupun dia harus dibakar hidup-hidup karena penyataan imannya ini. Saudara-saudara sekalian, dari sini kita melihat betapa semangat hidup Polikarpus. Itu karena dia tahu siapa Tuhan yang dia percaya. Keyakinannya kepada Kristus, Tuhan yang bangkit itu, menolong dia untuk tetap kuat menghadapi apapun yang terjadi. Dan saudara-saudara, kita melihat kekuatan imannya ini menjadi satu kesaksian bagi dunia saat itu, bagi orang-orang saat itu. Bagaimana Kristus tetap diberitakan meskipun Polikarpus harus mati secara martir. Saudara-saudara, kita belajar dari Polikarpus. Bukan hanya untuk tetap setia, tapi juga untuk membangun ajaran yang sehat. Karena apa? Kalau tidak membangun ajaran yang sehat dan benar, gak mungkin akan setia. Kesetiaan itu juga didasarkan kepada pemahaman iman yang benar dan tepat, dan dibangun di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Tanpa itu tidak akan mungkin kita bisa setia. Saudara-saudara, oleh karena itu, marilah kita terus untuk setia. Secara khusus, setia belajar yang benar berdasarkan firman Tuhan. Karena itu akan menjadi vitamin kita, akan menjadi makanan kita untuk kita membangun kesetiaan berdasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Maka saat ini, mari kita terus membaca firman Tuhan. Mari kita terus berakar pada firman-Nya, pada tulisan-tulisan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari kita terus belajar firman Tuhan. Ayo rajin baca Alkitab. Ayo rajin belajar firman. Karena dengan itu, saudara-saudara, kita bisa membangun kehidupan yang kuat dalam menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesaksian dari Polikarpus. Tuhan, tolonglah kami untuk kami bisa membangun kesetiaan kepada Tuhan, terutama melalui kesetiaan kami membaca firman Tuhan. Berikan kami kesetiaan untuk baca firman, berikan kami kesetiaan untuk belajar firman, berikan kesetiaan kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman, karena dengan itu kami membangun kehidupan kerohanian kami, membangun seperti rumah yang dibangun di atas batu karang yang kuat dan kokoh. Maka Tuhan, tolonglah kami, tolonglah jemaat-Mu untuk terus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan berkatilah Roh Kudus kami semua, untuk kami terus punya kerinduan untuk mau bertumbuh dan berakar pada kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera bagi kita sekalian dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.